Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Arti Official. Hari ini kita kedatangan tamu lagi, yaitu sahabat saya, my brother M. Arsyad ya. M. Arsyad ini adalah guru dan banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari beliau ini. Kenapa saya mengundang beliau? Karena saya terinspirasi sekali dengan beliau ini, karena beliau ini adalah guru sekaligus orang yang memiliki intelektual yang tinggi ya, yang berkualitas dan tentunya bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Oke, sebelum menonton video kami, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video kami ini agar teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian dapat menonton video yang lain dari kami Arti Official. Dan juga jangan lupa ditonton videonya channelnya Pesantren Milenial ya, itu punya Pak Arsyad. Oke, hari ini kita ingin berbicara tentang apa tadi? Tentang temanya ini saya tentukan, yaitu tentang masalah penyakit hati. Masalah hati, penyakit hati. Penyakit hati. Sudah siap dengan pertanyaan saya? Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya hari ini ya. Alhamdulillah, tadi habis jogging, Jadi, masih keringetan dibawa ke sini, alhamdulillah. Untung depan sana ada yang jual es ya, kan. mumpung saya bisa menarik beliau ke sini, Iya. kita tanya. Oke, ini kan masalah penyakit hati, ya kan Pak? Ya benar. Penyakit hati ini hampir semua manusia pasti merasakan. Ya. Yang tidak punya penyakit hati tentunya malaikat. Karena kita ada yang namanya nafsu, ya kan? Benar. Nafsu sama nafsu dan pikiran. Ya. Kita diberikan nafsu dan pikiran. Sama kalau malaikat kan hanya diberikan tidak diberikan nafsu, ya kan? Makanya dia beribadah terus. Nah, masalahnya ini bagaimana sih? Pertama nih, pernah nggak Pak Arsyad ini sakit hati, atau bagaimana cara melawan masalah sakit hati, masalah penyakit hati ini? Mungkin sebelumnya ya bisa Anda jelaskan ini. Penyakit hati itu apa saja sih? Penyakit hati itu. Dan apa sebabnya gitu? Saya bertanya, masalahnya saya bertanya, Pak. Nanya lagi. Iya, nanya lagi. Maksudnya tuh ya dari tema dulu dah. Ini kan temanya ini kan penyakit hati. Ya. Sebenarnya penyakit hati itu apa? Penyakit hati. Penyakit hati itu apa yang terjadi dalam hati ya? Seperti merasa tidak enak, merasa tidak bahagia, merasa tidak setuju dengan kegiatan dan perbuatan serta keberhasilan seseorang. Stop. Masa tidak bahagia, terus masa nggak enak, masa itu disebut penyakit hati sih? Iyalah. Kenapa bisa gitu? Contohnya, Kan misalkan nih ya, tidak bahagia, saya nih tidak bahagia berumah tangga misalkan. Atau saya tidak bahagia menjalani tugas saya sebagai ini, masa dibilang itu penyakit hati? bukan yang itu maksud saya. Nah, jadi ya seperti apa? Maksud saya adalah ketika kita melihat seseorang yang bahagia, kita yang merasa sakit. Jadi itu berarti artinya Itu maksudnya yang penyakit hati tidak bahagia. bahagia. Kalau yang ini, yang tadi bilangnya tidak enakan, maksudnya gimana? Tidak enakan kok dibilang penyakit hati? Padahal kalau tidak enakan itu menurut saya ya yang gak enak aja, ada rasa malu bisa juga, masa bisa disebut penyakit hati? Landasannya apa? Ya tidak enak. Ketika kita melihat orang beli mobil, kita yang gak enak. Tidak enak. Oh itu maksudnya tidak Ya. enak itu. Jadi Orang bisa jalan-jalan, keluarganya jalan-jalan,
keliling dunia, Tidak kita yang tidak enak. jadi itu kan maksudnya. Itu namanya bukan tidak enak, itu namanya iri, itu namanya iri tidak mampu namanya. Ya kan iri itu penyakit hati. Ya kalau iri jelas penyakit hati, tapi kan tadi bilang gak enak. Kalau tidak enak ini orang bilang, saya mau ke rumah itu tapi tidak enak. Nah, saya mau ke misalkan mau ngomong seperti ini sama dia tapi tidak enak. Nah, itu baru malu bisa jadi, bukan artinya ini. Oke, sudah kalau kayak gitu tahu sudah tidak enak itu artinya melihat sesuatu yang disenangi orang, kita tidak senang. Kita tidak senang, itu penyakit hati. Nah, itu kan gambarannya tadi ya. Ya. Contoh-contohnya yang sangat kecil dicontohkan ya, nggak banyak. Cuman sekarang pertanyaannya, pernah nggak dialami oleh Pak Arsyad? Jujur. Pernah. Saat kapan? Mungkin beberapa tahun yang lalu. Ketika saya belum bisa mengendalikan nafsu dan emosi. Memang saat ini belum bisa juga. Nah, sekarang bisa Tapi nih? belum, cuman bisa ditata sedikit-sedikit lah. Oh, ini baik, ini buruk tuh bisa. Berarti udah lama dong penyakit. Lama sekali. Udah penyakit hati. Ya, Pada hampir saat itu apa yang dialami? Maksudnya kenapa kok bisa ada penyakit hati? ya ketika itu mungkin melihat orang Contohnya yang langsung flex nyata gitu. iya nyata ini contohnya melihat orang lain yang ibaratnya ini mungkin di kelas nih ya. Dalam kelas itu saya masih SMA dalam kelas ini SMA Berarti bukan setahun yang lalu dong. ya kan saya bilang beberapa tahun yang lalu Terus ya terus. nah ya ini contoh kan. Nah jadi di dalam kelas itu biasanya ada guru yang dia sukanya tuh sama satu anak aja gitu atau beberapa anak saja itu saja yang diberikan seperti kayak dipuji diapain gitu kan kasih perhatian yang lebih. Nah ketika saya itu merasa kayak gini kok saya tidak mendapatkan hal seperti itu Terus jadi saya iri itu SMA ya. Berarti sekarang nggak pernah mengalami seperti itu lagi. Nggak mungkin lah, nggak percaya, nggak bohong itu dosa loh. terkadang pernah sih Ya, terus terkadang pernah iya. sih sampai saat ini pun tapi ya saya berusaha tidak berani untuk mengungkapkan. ya berusaha untuk tidak terlalu terjerumus ke dalam Makin gitu. neraka. Bukan terjerumus terlalu dalam. Misalnya kayak berlarut-larut, kita ngeliat cukup tahu aja seperti itu. Jadi nggak usah diperpanjang lah. Iya, nggak usah diperpanjang, mungkin rezekinya dia di situ mungkin seperti itu, nggak usah. Karena jika kita seperti itu punya penyakit hati seperti iri dengki itu, hidup kita susah. Susah. Lelah juga sebenarnya. Soalnya Mungkin pasti sampean ini. Ini Pak Ari ini kan dalam kan guru sama guru misalnya. Nah, Pak Ari ini ketika keluar dari sekolah di waktu mengajar itu bebas. Oh itu sih Pak Ari keluar tidak diurus apapun, dibiarkan aja. Ketika saya misalnya nyoba sekali keluar gitu kan, taunya peraturan berubah. Nah itu kan saya berarti kok itu enak sekali ya, kemarin bisa aja dia. Kenapa pas saya nyoba kok apa saya waktu sialnya atau gimana kan, tapi itu ada kadang ada perasaan seperti itu. Jadi ibaratnya kok peraturan ini nggak adil gitu. Ya seperti itu. Jadi kita jadi penyakit hati. Bukan iri kepada peraturannya, tapi irinya kepada orangnya. Kepada iri orangnya. Berarti itu kan bisa. Karena orangnya mendapatkan perlakuan yang berbeda seperti itu. Jadi sebenarnya itu masalah itu bisa disebut masalah penyakit hati. Bisa. Karena kalau tidak punya penyakit hati itu tidak enak sih sebenarnya. Jadi ibaratnya kita merasa dalam hati ini ada prasangka tidak baik kepada orang lain kan, jadinya kenapa bisa seperti ini. Iya, itu penyakit hati juga. Segala sesuatu kan dari hati. Jadi gitu. Jadi pernah dialami seperti itu. Ya, Bapak sendiri gimana, pernah penyakit hati? Penyakit hati. Kan saya jadi moderator, saya menanya. Kalau kita pernah Enggak kan? apa-apa. Iya, pernah. Pernah ya. Kalau pernah pasti pernah. Semua orang mungkin pernah.
ada tidak enak, merasa ibaratnya tidak adil, ya kan? Merasa kok kebijakannya berubah atau kok bisa berubah seperti ini, dia dihukum, misalnya ibaratnya dia ditegur, ya kan? Kalau kita nggak mungkin dihukum kan, udah ibaratnya teguran secara langsung atau teguran cara ini, kok yang ini nggak ditegur, kan itu bisa terjadi kapanpun. Ya itulah yang terjadi, ya kan? Nah tapi ini kan saya bertanya dengan Pak Arsad. Jadi masalahnya itu bagaimana kita menghindari atau ibaratnya mensucikan hati kita supaya hati kita itu terhindar dari masalah penyakit hati ini. Mungkin bisa kayak tadi kan ada, tapi supaya tidak terlarut-larut, itu aja dah minimal. Ada banyak sih sebenarnya cara menanggulangi atau menahan diri rasa penyakit hati. Yang paling tapi banyak, tapi saya nggak bisa menyebutkan semua ya. Yang paling intinya itu ya yang pertama yaitu mengingat bahwa rugi kita, rugi waktu, rugi pikiran karena memikirkan Nggak penting. dia nggak penting. Kalau urusan kita Banyak urusan kita. Yang kedua, ingat kepada Allah kan. Kalau kita sebagai umat muslim, harusnya ingat kepada Allah itu yang pertama. Ya terus. iya kan Ya, bisa ya. juga dibalik-balik itu enggak ya. Terus. Ingat kepada Allah. Terus yang ketiga, ini yang terpenting yaitu ingat kematian. Bahwasanya ketika kita mati, kita tidak membawa apapun kecuali amal. Jika amal kita hanya mengurusin orang, menambah penyakit hati, ya kan? Tidak ada gunanya. Ya seperti itulah. Ibaratnya kita legowo, ya kan? Ya. Legowo tapi Berusaha untuk menenangkan diri. Dan mungkin satu lagi, kita kalau misalkan ada hal-hal seperti itu mungkin harus pertama yang harus diingat, orang itu pernah baik kepada kita. Ya. Jadi rasa sakit hati itu hilang. Dia itu pernah baik sama kita, dia itu pernah memberi kita. Jadi yang dilihat bukan buruknya lagi, tapi baiknya. Betul ya? Ya, melihat dari sisi positif segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah SWT. Oke, terima kasih banyak ilmunya Pak Arsad. Ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Arsad ini tentang penyakit hati ini, semoga kita terhindar dari penyakit hati, kita menjadi muslim yang baik, muslim yang taat, dan muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Arsad. Ya. Gini dong. Corona. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.